Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dari probabilitas itu sendiri. Jadi, apa itu probabilitas? Singkatnya atau mudahnya bisa kita garis bawahi bahwa probabilitas itu ialah satu peluang atau satu kemungkinan. Seperti lagu pernah berkata, mungkinkah kita akan selalu bersama? Lagu Stinky mengatakan seperti itu. Nah, kurang lebih kemungkinan itu ya seperti lirik lagu tersebut. Jadi kalau kita lanjutkan dari lagu tersebut, mungkinkah kita akan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Nah, jadi berapakah kemungkinan yang akan terjadi kebersamaan itu terjadi? Itu pengertian secara kasarnya. Nah, saat ini saya akan membahas pengertian secara teoritisnya. Jadi probabilitas itu ialah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian secara acak atau random. Jadi nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kejadian yang random. Seperti halnya ketika eksperimen. Kita lakukan eksperimen kepada 500 mahasiswa misalnya. Nah, eksperimen kepada 500 mahasiswa ini kita tanya apakah mereka akan membeli laptop baru atau tidak. Nah, bisa kita ambil kesimpulan ada kemungkinan 250 orang akan membeli dan sisanya mungkin tidak membeli gitu. Lalu contoh lain dalam probabilitas peluang atau kemungkinan. Ada pelemparan koin. Ketika lempar koin itu kita bisa menghitung berapa probabilitas yang terjadi. Misalnya probabilitas si gambar uang 500 perak misalnya, apakah si gambar Garuda kah atau si gambar mata uangnya kah. Lalu ketika kita melempar dadu, nah, ketika kita melempar dadu pun kita bisa menghitung kemungkinan dadu mana, angka dadu mana yang akan keluar, apakah 1 kah, 2 atau 6 dan yang lainnya gitu. Nah, teman-teman, 3 kata kunci yang harus diingat dalam probabilitas ialah eksperimen outcome atau hasil, lalu event, kejadian dan peristiwa seperti itu. Nah, lalu ada konsep dari probabilitas sendiri bahwa probabilitas itu dinyatakan dengan angka desimal 0,5, 0,25 dan yang seterusnya. Lalu bisa juga pecahan misalnya 5/10 atau 25/100 dan lainnya. Nah, nilai probabilitas antara 0 dan 1. Nah, semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi. Tapi semakin mendekati kepada angka 1 maka semakin besar pula kemungkinan atau probabilitas yang akan terjadi seperti itu. Nah, lalu ada yang dinamakan dengan nilai harapan gitu. Nilai harapan itu ialah expected value. Nilai harapan suatu variabel acak discrete x, lambangnya itu biasanya dengan menggunakan huruf E dan X gitu. Nah, teman-teman, kita next kepada nilai harapan. Apa sih nilai harapan itu? Nah, kalau dijelaskan secara teoritis sebenarnya agak rumit. Nah, secara teoritisnya nilai harapan itu ialah nilai rata-rata dari suatu variabel acak jika suatu percobaan itu dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi konsep nilai harapan itu biasanya digunakan untuk memperkirakan hasil yang kita harapkan. Ya iya dong, tentu kita harapkan, masa nilai harapan gak kita harapkan, gak mungkin kan. Dari suatu kejadian yang random atau acak dengan mempertimbangkan semua kemungkinan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, adapun rumus dari nilai harapan itu sendiri ialah X sama dengan sigma X dikali dengan PX-nya. X di sini maksudnya nilai dari variabel yang acak tersebut. Nilai dari variabel yang acak, lalu ada PX. Nah, si PX ini maksudnya adalah peluang terjadinya si nilai acak tadi, peluang terjadinya nilai X seperti itu. Nah, teman-teman, mudahnya nilai harapan ini ialah bayangkan ketika teman-teman itu punya sebuah kotak. Nah, si kotak itu berisi beberapa bola. Di kotak tersebut ada beberapa bola dengan angka-angka yang berbeda. Nah,
Kadang teman-teman kan misalnya ngambilnya merem dari kotak itu. Nah pas merem itu kan bisa aja yang keambil itu bola kecil, atau bisa pula yang keambil itu bola besar gitu. Kamu itu nggak tahu mana bola yang bakal keluar. Tapi kalau kamu ambil bola itu secara berulang kali, nanti angka-angka itu kalau dirata-ratakan bakal punya satu angka yang tetap atau satu angka rata-rata yang tetap. Nah jadi angka rata-rata itulah yang disebut dengan nilai harapan gitu. Jadi nilai harapan itu seperti angka rata-rata yang kita sudah bayangkan akan muncul nih kalau kita bermain banyak sekali seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Adapun contoh lain dari nilai harapan, yaitu di sebuah rak buku terdapat 6 buku novel, 3 buku komik, dan 1 buku biografi. Jika seseorang mengambil 1 buku secara acak, berapa probabilitas buku yang diambil merupakan novel? Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama kita harus mentotalkan dulu buku yang ada di soal tersebut, yaitu 6 buku novel ditambah 3 buku komik dan 1 buku biografi. Jadi jumlahnya 10. Kemudian probabilitas yang akan diambil tuh kan novel. Jadi jumlah novel di soal ini merupakan 6. Maka dari itu dijumlahkan dari jumlah novel juga total buku menjadi 16. Kemudian probabilitasnya itu tadi kan yang ditanyain probabilitas buku novel, berarti 6/16 itu berbentuk pecahan. Kemudian kalau dibentukkan ke desimal yaitu 0,6. Nah 0,6 ini kan mendekati 1, yang dimana artinya peluang kejadiannya semakin besar karena mendekati 1. Adapun bentuk probabilitas yang lain yaitu permutasi dan kombinasi. Permutasi itu sendiri merupakan cara untuk menyusun sekumpulan objek atau anggota dengan memperhatikan urutan. Dalam permutasi, urutan sangatlah penting. Cara menghitung permutasi berikut rumusnya, yaitu P n, K sama dengan n faktorial per n dikurangi k faktorial. Langsung saja ke contohnya. Ada 8 pelari yang mengikuti perlombaan lari 100 meter dan akan diambil pemenang untuk juara 1, juara 2, dan juga juara ketiga. Berapa banyak kemungkinan susunan pemenang yang bisa terjadi? Untuk cara perhitungannya, kita menentukan dulu total objek, yaitu 8 pelari. Kemudian objek yang dipilih itu 3. Langsung saja masukkan ke dalam rumus, yang dimana permutasi total objek, objek yang dipilih yaitu 8,3 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial. Nah, 8 kurangi 3 faktorial merupakan 5 faktorial, jadi 8 faktorial per 5 faktorial, yang dimana 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai berikutnya, coret saja 5 faktorial, jadi 8 kali 7 kali 6 yang merupakan hasil akhirnya itu 336. Nah, jadi terdapat 336 susunan pemenang yang berbeda. Berikutnya untuk kombinasi. Kombinasi merupakan cara untuk memilih sekumpulan objek dari suatu kelompok tanpa memperhatikan urutan. Dalam kombinasi berbeda dengan permutasi, karena urutan dalam kombinasi itu tidak penting. Rumus kombinasi merupakan C n, K sama dengan n faktorial per k faktorial n dikurangi k faktorial. Langsung saja ke contoh soalnya. Ketika Anda memiliki 12 jenis buah di dapur, Anda ingin membuat jus campuran dengan memilih 4 jenis buah. Nah, berapa banyak kombinasi jus yang berbeda yang bisa Anda buat? Untuk menyelesaikannya, si total objeknya sudah diketahui, yaitu 12 jenis buah. Kemudian objek yang dipilihnya itu 4 jenis buah. Jadi objek yang dipilih 4 dan total objeknya 12. Langsung saja masukkan ke dalam rumus, yang dimana kombinasi total objek, objek yang dipilih yaitu 12,4 sama dengan 12 faktorial
per 4 faktorial dikali 12 dikurangi 4 faktorial. 12 faktorial per 4 faktorial dan dikali 12 dikurangi 4 faktorial itu 8 faktorial. Jadi sama dengan 12 faktorial 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 8 faktorial. Coret saja 8 faktorialnya dan yang berarti sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang jumlahnya 11.880 per 24 sama dengan 495. Jadi terdapat 495 kombinasi jus yang berbeda yang bisa Anda buat. Oke, baik semuanya, kita langsung saja masuk pada materi mengenai pendekatan perhitungan probabilitas. Dan untuk materi pendekatan ini terdapat 3 pendekatan ya pada perhitungan probabilitas ini. Yang pertama itu ada pendekatan klasik, yang kedua ada pendekatan frekuensi relatif, dan yang terakhir itu ada pendekatan subjektif. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu, mulai dari pendekatan klasik. Nah, pendekatan klasik ini adalah cara menentukan peluang suatu kejadian berdasarkan perbandingan antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, pada pendekatan ini, setiap hasil dianggap memiliki peluang yang sama besar, sehingga perhitungan peluang dilakukan secara teoritis tanpa memerlukan data masa lalu atau observasi nyata. Nah, dengan kata lain, peluang dihitung dari analisis logis terhadap semua kemungkinan yang ada. Kita langsung saja masuk pada rumusnya. Untuk rumusnya itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu ada probabilitas peristiwa atau barang yang rusak. Untuk rumusnya tersendiri adalah P dalam kurung A sama dengan XN. Nah, X ini adalah barang yang rusak atau hasil yang diinginkan, kemudian N ini adalah total barang, jadi seluruh barang yang dipertanyakan gitu dalam sebuah soal. Nah, karena nilai X itu lebih dari atau sama dengan 0 dan N harus lebih dari 0, maka nilai PA-nya itu hasilnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0 atau selalu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langsung saja masuk pada contoh soal yang pertama. Untuk soalnya, sebuah toko elektronik memiliki 200 unit lampu LED. Dari jumlah tersebut, 30 unit diketahui cacat. Jika seorang pelanggan mengambil satu lampu secara acak, berapakah probabilitas bahwa lampu tersebut cacat? Nah, mungkin yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu X dan N-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk X itu tadi itu barang yang rusak atau hasil yang diinginkan. Nah, X-nya itu adalah 30 unit. 30 dan N-nya itu adalah 200. Oke, langsung kita masukkan saja kepada rumus. Jadi rumusnya itu adalah P dalam kurung A sama dengan X per N. Nah, X-nya itu adalah 30, kemudian N-nya itu adalah 200. Nah, kita langsung bagi saja 30 bagi 200, yaitu 0,15, atau kalau dimasukkan ke dalam persen itu adalah 15%. Nah, untuk pengerjaannya kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja masuk pada interpretasinya. Jadi, jika seorang pelanggan mengambil satu lampu secara acak, probabilitas bahwa lampu tersebut cacat adalah sebesar 0,15 atau 15%. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian langsung saja masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu soalnya itu di sebuah gudang terdapat 150 kotak makanan
dan ternyata 18 kotak sudah melewati tanggal kadaluarsa. Nah, jika satu kotak diambil secara acak, berapakah peluang kotak yang terambil adalah kotak kadaluarsa? Nah, kita samanya seperti yang tadi, kita harus cari terlebih dahulu X dan N-nya itu berapa. Jadi, pada soal ini X-nya itu adalah 18, itu 18 kotak yang sudah melewati tanggal kadaluarsa. Nah, yang kemudian N-nya itu adalah 150 kotak makanan, total keseluruhan kotak makanan. Nah, kemudian langsung saja masukkan kepada rumusnya. Tadi rumusnya itu adalah P dalam kurung A sama dengan X per N. X-nya itu adalah 18, N-nya itu 150. Nah, 18 bagi 150 adalah 0,12, atau kalau kita masukkan ke dalam persen yaitu 12%. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi jika satu kotak makanan diambil secara acak, maka peluang kotak yang terambil adalah kotak kadaluarsa. Yang terambil kotak kadaluarsa adalah sebesar 0,12 atau 12%. Mungkin seperti itu mengenai materi yang pertama, yaitu pendekatan. Bukan materi pertama juga sih. Mungkin seperti itu materi mengenai pendekatan klasik. Oke, kita langsung saja lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pendekatan frekuensi relatif. Nah, pendekatan frekuensi relatif adalah cara menentukan peluang suatu kejadian berdasarkan data nyata yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi, peluang tidak dihitung dengan membagi kasus teoritis seperti pada pendekatan klasik, tetapi dihitung dari berapa sering suatu kejadian muncul dari suatu observasi yang dilakukan. Langsung masuk pada rumusnya, yaitu probabilitas terjadinya suatu kejadian sama dengan jumlah frekuensi terjadinya kejadian tersebut di masa lalu dibagi jumlah observasi. Nah, mungkin untuk secara matematis, pendekatan frekuensi relatif itu cenderung sama ya dengan pendekatan klasik yang tadi dalam perhitungan matematisnya. Mungkin secara teoritisnya itu yang menjadi pembedanya gitu. Oke, untuk contoh soal yang pertama, yaitu sebuah survei dilakukan terhadap 1.200 lulusan teknik informatika. Hasil survei menunjukkan bahwa 360 lulusan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Misalnya lulusan teknik informatika bekerja sebagai staf administrasi. Nah, berapakah probabilitas seorang lulusan teknik informatika dan bekerja sesuai dengan studinya? Nah, mungkin kita harus mencari terlebih dahulu ya untuk pertanyaan ini itu kita harus mencari probabilitas tidak bekerja sesuai bidang utama. Nah, untuk rumusnya itu sama saja seperti yang pendekatan klasik, yaitu P dalam kurung A sama dengan X per N. Nah, X-nya itu di sini adalah 360 dan N-nya itu 1200. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. X-nya itu adalah 360 dibagi 1200. Hasilnya itu adalah 0,3.
Oke, setelah kita mengetahui probabilitas tidak bekerja yang tidak bekerja sesuai dengan bidang utama, kita langsung cari probabilitas yang bekerja sesuai dengan bidang utamanya. Oh iya, ini tuh 0,3 sama dengan, kalau dalam persen itu 30%. Oke, kita masuk pada probabilitas bekerja sesuai bidang utama. Nah, untuk ini tuh kita harus mengurangi terlebih dahulu total dari keseluruhan lulusan atau apa tadi tuh? Ya, lulusan dengan lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Jadi pengurangannya itu adalah 1.200 dikurangi 360. Hasilnya itu adalah 840. Nah, kita langsung masuk pada ininya, rumusnya. P dalam kurung A bar sama dengan 840. Ini adalah total dari lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang utama 840 dibagi dengan total semua lulusan, yaitu 1.200. Maka hasilnya itu adalah 0,7. Atau jika kita masukkan kita ubah dalam bentuk persen adalah 70%. Nah, jadi ini sudah terhitung semuanya ya, dari probabilitas tidak bekerja sesuai bidang utama dan probabilitas bekerja yang sesuai dengan bidang utama itu. Untuk yang tidak bekerja sesuai dengan bidang utama itu 30%, dan yang sesuai dengan bidang utama adalah 70%, dan jika ditambahkan itu adalah 100% dan sudah terhitung secara keseluruhannya. Oke, kita langsung saja masuk pada contoh selanjutnya. Dalam contoh tersebut sudah ada tabel dari jumlah pengunjung dan frekuensi. Mungkin bisa dilihat ya di sini. Jadi pengertian dari X-nya itu adalah pengunjung per harinya. Nah, apabila kita datang ke perpustakaan secara acak pada suatu hari, berapakah probabilitas bahwa jumlah pengunjung pada hari tersebut adalah 70 orang? Nah, jadi yang dipertanyakan itu adalah pengunjung yang datang ke perpustakaan. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Kita harus mencari terlebih dahulu frekuensi dari 70 orang. Nah, frekuensi dari 70 orang ini adalah 14. Jadi kita langsung tulis saja frekuensinya itu adalah 14. Frekuensi dari 70 orang itu adalah 14. Ini itu sama dengan tadi, yaitu sama dengan N-nya. N atau X ya? Oh, X-nya. Ini X-nya. Nah, kemudian kita itu harus mencari terlebih dahulu untuk N-nya, yaitu untuk mencari N di sini itu adalah penjumlahan keseluruhan dari frekuensi yang ada pada soal ini. Nah, jadi 6 tambah 9 tambah 14 tambah 11 tambah 7 dan tambah 3 itu dijumlahkan, dan jumlahnya itu adalah 50. Oke, kita langsung saja masukkan kepada rumusnya. Untuk rumusnya kurang lebih sama ya, sama saja dengan yang tadi, itu adalah kalau ini PX sama dengan 70,
maaf bentar. P X sama dengan 70 sama dengan X per N. Nah, X-nya itu adalah 14 dan N-nya itu adalah 50. Kita bagi, hasilnya itu adalah 0,28, atau kalau kita masukkan ke dalam persen itu adalah 28%. Nah, jadi jika satu hari pengamatan dipilih secara acak, maka peluang bahwa jumlah pengunjung perpustakaan pada hari tersebut adalah 70 orang itu sebesar 0,28 atau 28%. Nah, mungkin seperti itu ya untuk contoh dari pendekatan frekuensi relatif. Nah, tadi itu sebenarnya kan dari secara matematisnya itu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif itu memiliki persamaan ya. Nah, mungkin ini menjadi suatu hal yang menjadi pembeda antara pendekatan klasik dan juga pendekatan frekuensi relatif. Yang pertama itu pendekatan klasik yang fokus utamanya itu adalah perbandingan jumlah kejadian yang mungkin dan digunakan jika semua hasil memiliki peluang yang sama atau fair. Jadi intinya itu peluangnya itu dihitung dari teori atau logika matematika, jadi bukan dari data yang nyata. Kemudian yang kedua itu ada yaitu pendekatan frekuensi relatif yang fokus utamanya itu adalah data hasil percobaan atau observasi nyata yang digunakan jika peluang dihitung dari data atau kejadian yang sudah terjadi. Nah, intinya peluang ini itu dihitung dari seberapa sering suatu peristiwa muncul dibandingkan dengan total percobaannya. Nah, mungkin untuk materi mengenai pendekatan klasik dan juga pendekatan frekuensi relatif dicukupkan. Langsung saja masuk kepada pendekatan subjektif untuk pendekatan yang ketiga ya. Saya melanjutkan pada materi sebelumnya mengenai pendekatan perhitungan probabilitas, tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan subjektif. Baik, di sini saya mendapatkan soal dari skrip. Pada soal di sini, berdasarkan pengalaman Andi, harga motor setelah berumur 5 tahun atau lebih akan turun sebesar 50%. Lebih dari 5 tahun gitu ya. Akan turun 50%. Ada seseorang menawarkan motor yang sudah berumur 6 tahun pada Andi dengan harga beli pada saat dia beli baru di harga 20 juta. Nah, berdasarkan keyakinan ataupun pengalaman Andi menggunakan teori probabilitas subjektif yang dimana setelah usia 5 tahun ataupun lebih, biasanya si motor tersebut si Andi ini pasti akan berasumsi si harga motor tersebut memiliki penurunan 50% tadi. Nah, jadi untuk saat ini pada si penawar yang tadi pada saat dia beli baru di harga 20 juta memiliki kekurangan 50% yang dimana menjadi 10 juta gitu.
Jadi menurut asumsi Andi, otomatis si penjual motor yang sudah motornya berumur 6 tahun ini, Andi akan membeli ataupun Andi akan berasumsi dia membeli di harga 10 juta. Nah, lalu kenapa Andi pada soal di atas ini dia memutuskan untuk menawar 11 juta gitu. Dia menawar 11 juta rupiah. Nah, 10 juta ini dalam konteks teori subjektif hanyalah si 10 juta ini nilai ekspektasi ataupun expect value. Nah, lalu untuk si harga 11 juta ini justru keputusan real ataupun decision value. Nah, mengapa tawaran bisa lebih tinggi dari nilai yang sudah dikalkulasikan gitu? Nah, karena Andi mungkin ingin aman. Ingin aman agar tawarannya diterima. Jadi, angka 11 juta ini yakni keputusan manusia, bukan hasil hitungan matematis. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa probabilitas subjektif adalah penilaian atau keyakinan pribadi seseorang tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengalaman, intuisi ataupun opini, bukan berdasarkan data. Atau perhitungan matematis yang pasti. Dengan melihat kasus ataupun soal Andi ini, Andi percaya harga motor yang lebih dari 5 tahun otomatis dia berasumsi memiliki penurunan harga menjadi ataupun pemotongan harga di 50%. Tetapi ini dalam teori probabilitas subjektif. Jadi ini tuh hanyalah expected value tadi. Jadi kesimpulannya, probabilitas subjektif adalah probabilitas yang ditentukan berdasarkan keyakinan pribadi. Sebentar. Berdasarkan keyakinan pribadi. Bukan data. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi probabilitas bersyarat. Jadi, probabilitas bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian ketika kita sudah mengetahui bahwa kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Jadi, probabilitas bersyarat ini menghitung peluang secara khusus di dalam kelompok tertentu. Contohnya yaitu peluang seseorang yang gemar bernyanyi dengan syarat dia berasal dari Sumatera. Ini bisa dikatakan probabilitas bersyarat karena sudah ada syaratnya, yaitu berasal dari Sumatera. Jika di sini mencari peluang seseorang yang hanya gemar bernyanyi saja, itu hanya probabilitas biasa, bukan probabilitas bersyarat. Langsung saja kepada rumusnya.
yaitu ada peluang A, ini tuh dibacanya peluang ya, peluang A dengan syarat B. Jadi yang garis ini tuh disebutnya dengan syarat, sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Nah, agar lebih memahami dari rumusnya, kita langsung kepada contoh soal. Di sini ada dua tipe kartu, yaitu kartu as dan bukan as, dan dua warna, yaitu merah dan hitam. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, peluang merah itu sebagai A ya. Peluang merah dengan syarat as sama dengan peluang merah dan as. Jadi irisan itu adalah gabungan antara merah dan as per peluang as, sama dengan 2/52 dibagi 4/52. Nah, dari mana sih 2/52 ini? Untuk 2 ini yaitu dari merah dan as. Jadi kartu as yang berwarna merah itu ada 2 dari sini ya. Nah, terus 52 ini dari total keseluruhan kartu, baik itu kartu as maupun bukan as. Lalu yang bawahnya ini peluang as ini dari total kartu as. Jadi 4/52 sama ya, yang 52 ini dari total keseluruhan kartu, sama dengan di sini itu hasilnya 2/4. Nah, terus disederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah, untuk gampangnya ini itu bisa disebut gini. Jadi berapakah dari jumlah kartu as ini yang berwarna merah? Jawabannya adalah 2 dari total 4. Nah, sama nggak jawabannya? Sama kan? Nah, biar lebih yakin, kita coba lagi yang satunya ya, yang bukan as. Peluang hitam dengan syarat bukan as sama dengan peluang hitam dan bukan as per peluang bukan as, sama dengan 24/52 dibagi 48/52. Nah, sama seperti yang tadi, hitam dan bukan as. Nah, berarti di sini ya, hitam dan bukan as ini 24 per total keseluruhan kartu. Lalu 48 ini total dari yang bukan as, 48/52. Sama dengan di sini hasilnya ini 24/48. Karena ini 52 dibagi 52 sama ya kayak yang tadi 1 ya. Jadi gak usah ditulis. Terus jadi hasilnya ini 24/48. Coba kita buktikan ya. Ini tuh maksudnya itu jadi berapakah dari antara yang bukan as ini yang berwarna hitam? Hasilnya itu 24 dari 48 total. Berarti ini tuh sama ya seperti yang tadi. Berarti sudah benar. Ke toko buku nyari di sekolah. Adanya malah buku mahal. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga dosennya senyum dan nilainya juga maksimal. Amin. Kami dari kelompok 4 statistika mengucapkan selamat berjuang, sukses.